Ketika kita membayangkan kehidupan orang-orang terkaya di dunia, yang terlintas di benak seringkali adalah kemewahan tanpa batas, rumah megah, mobil eksotis, lemari penuh pakaian desainer, dan gaya hidup yang dipenuhi dengan segala yang diinginkan. Namun, semakin dalam kita menggali kisah mereka, semakin kita menyadari bahwa banyak dari mereka justru memilih jalan yang berlawanan, kesederhanaan. Mengapa seseorang yang memiliki kemampuan untuk membeli apapun justru memilih untuk memiliki lebih sedikit? Bill Gates sering terlihat mengenakan pakaian yang sama dalam banyak kesempatan. Warren Buffett tetap tinggal di rumah sederhana yang ia beli puluhan tahun lalu. Steve Jobs terkenal dengan lemari minimalis yang berisi pakaian serupa setiap hari. Fenomena ini mengajukan pertanyaan yang menggelitik. Jika lebih selalu lebih baik, mengapa mereka memilih lebih sedikit? Jawabannya terletak pada pemahaman mendalam bahwa akumulasi materi tidak selalu sebanding dengan kebahagiaan atau ketenangan. Sebaliknya, memiliki terlalu banyak justru seringkali membebani. Barang yang kita kumpulkan membutuhkan perhatian, pemeliharaan, dan dalam banyak kasus, menciptakan ketergantungan emosional yang tidak kita sadari. Setelah mencapai puncak kesuksesan finansial, banyak orang kaya menyadari bahwa nilai sejati dalam hidup bukanlah terletak pada seberapa banyak yang mereka miliki, tetapi pada ruang yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri, ruang untuk berpikir, berkarya, dan mengalami hidup dengan lebih mendalam. Mereka mulai melepaskan yang tidak perlu, bukan karena mereka tidak mampu memiliki, tetapi karena mereka menyadari bahwa memiliki segalanya bukanlah jawaban dari kehidupan yang bermakna. Paradoks ini menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang menambah, tetapi juga tentang mengurangi. Bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memilih dengan bijak apa yang benar-benar bernilai. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kekayaan adalah tentang memiliki lebih banyak, uang, rumah, mobil, dan segala bentuk kemewahan yang melambangkan kesuksesan. Namun, di balik gemerlapnya materi, ada sebuah kenyataan yang sering diabaikan. Banyak orang yang disebut kaya justru terjebak dalam kehidupan yang tidak mereka nikmati. Mereka memiliki segalanya, kecuali kebebasan. Kita melihat orang-orang yang bekerja tanpa henti, mengorbankan kesehatan dan waktu dengan keluarga demi mengejar lebih banyak harta. Ironisnya, alih-alih merasa merdeka, mereka justru terperangkap dalam ritme kehidupan yang melelahkan. Rumah besar yang mereka beli membutuhkan perawatan yang tiada henti. Mobil mewah mereka harus dijaga dengan hati-hati. Setiap aset yang mereka kumpulkan datang dengan tanggung jawab baru yang semakin membebani. Kekayaan sejati bukanlah tentang angka di rekening, melainkan tentang memiliki kendali atas waktu dan pilihan dalam hidup. Orang yang benar-benar kaya bukanlah mereka yang memiliki paling banyak, tetapi mereka yang memiliki kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Kebebasan untuk menghabiskan waktu dengan orang yang mereka cintai. Kebebasan untuk melakukan pekerjaan yang mereka sukai, bukan yang mereka terpaksa jalani demi bertahan hidup. Banyak yang mengejar kekayaan dengan cara yang justru membelenggu mereka. Mereka terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan ada di ujung pencapaian berikutnya. Gaji yang lebih besar, rumah yang lebih luas, atau status yang lebih tinggi. Padahal, semakin kita mengejar sesuatu di luar diri kita, semakin kita kehilangan kedamaian di dalamnya. Mungkin inilah saatnya bertanya, apakah kita benar-benar menginginkan lebih banyak harta, atau sebenarnya yang kita cari adalah lebih banyak kebebasan? Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa bebas kita menjalani hidup sesuai dengan hati kita. Seumur hidup, kita diajarkan bahwa memiliki lebih banyak berarti hidup lebih baik. Kita berusaha mengumpulkan barang, menaikkan standar, dan mengejar impian materi yang tak ada habisnya. Namun, tanpa sadar, kita sering terjebak dalam siklus tanpa akhir. Bekerja lebih keras untuk membeli lebih banyak, lalu bekerja lebih keras lagi untuk merawat apa yang sudah kita miliki. Minimalisme hadir sebagai sebuah kebangkitan dari ilusi itu. Bukan tentang kekurangan, bukan pula tentang menolak kenyamanan,
tetapi tentang menyadari apa yang benar-benar penting. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kejelasan. Seringkali, barang yang kita beli dengan harapan membawa kebahagiaan justru berbalik menjadi beban. Lemari yang penuh sesak membuat kita bingung memilih. Rumah yang luas membutuhkan lebih banyak perawatan. Teknologi yang kita anggap memudahkan justru menarik perhatian kita tanpa henti. Kita pikir kita memiliki barang-barang ini, tetapi kenyataannya, merekalah yang mulai memiliki kita. Setiap benda yang kita simpan menguras waktu, energi, dan perhatian kita, sumber daya yang jauh lebih berharga daripada materi. Bayangkan betapa ringannya hidup jika kita hanya menyimpan yang benar-benar kita butuhkan, yang benar-benar memberi makna. Minimalisme bukan sekadar gaya hidup, ia adalah kebebasan. Kebebasan dari tekanan sosial yang memaksa kita untuk terus mengkonsumsi. Kebebasan dari kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan. Kebebasan untuk fokus pada pengalaman, hubungan, dan kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli. Mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya, apa lagi yang harus saya miliki? Dan mulai bertanya, apa yang bisa saya lepaskan? Sebab, seringkali, dalam lebih sedikit, kita menemukan lebih banyak ruang, lebih banyak ketenangan, dan lebih banyak kehidupan yang benar-benar layak dijalani. Minimalisme bukan sekadar tren modern, tetapi kebijaksanaan yang telah diwariskan dari zaman ke zaman. Sejak dahulu, para pemikir besar telah menyadari bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak ditemukan dalam kepemilikan, melainkan dalam kesederhanaan dan pemahaman diri. Sokrates, filsuf besar Yunani, pernah berjalan di pasar dan berkata, "Betapa banyak hal di dunia ini yang tidak aku butuhkan." Ia memahami bahwa manusia seringkali tertarik pada benda-benda yang sebenarnya tidak memiliki nilai sejati dalam hidup mereka. Baginya, kebebasan berasal dari ketidakbergantungan terhadap materi. Buddha meninggalkan kemewahan istana untuk mencari pencerahan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam kelimpahan duniawi, melainkan dalam melepaskan keterikatan terhadapnya. Minimalisme, dalam bentuknya yang paling dalam, adalah jalan menuju kedamaian batin, kesadaran bahwa kita sudah cukup tanpa perlu terus mencari di luar diri kita. Dalam dunia modern, pemikiran ini masih hidup. Steve Jobs, dengan lemari yang hampir hanya berisi turtleneck hitam, memahami bahwa kesederhanaan memberikan ruang untuk fokus. Elon Musk, meskipun memiliki kekayaan luar biasa, memilih hidup dalam rumah sederhana, karena baginya, perjalanan dan kontribusi lebih penting daripada akumulasi harta. Pesan dari masa ke masa tetap sama, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang mengikat kita. Namun, ketika kita memilih untuk menyederhanakan, kita tidak kehilangan, melainkan mendapatkan ketenangan, kejernihan, dan kebebasan untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Minimalisme bukan sekadar mengurangi barang, tetapi menemukan kembali esensi kehidupan. Seperti yang diajarkan oleh para pemikir besar, hidup yang sederhana bukanlah tentang kekurangan, melainkan tentang memiliki hanya yang benar-benar penting. Dan mungkin, dalam memilih lebih sedikit, kita menemukan lebih banyak dari diri kita sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kebahagiaan berkaitan dengan kepemilikan. Rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, pakaian bermerek, semua ini dianggap sebagai tanda keberhasilan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Namun, di balik janji manis itu, tersembunyi sebuah paradoks. Semakin kita mengejar kebahagiaan melalui kepemilikan, semakin kita merasa kekurangan. Kebahagiaan yang datang dari benda-benda seringkali hanya bersifat sementara. Kita menginginkan sesuatu, membayangkan betapa indahnya hidup jika kita memilikinya, dan merasakan euforia sesaat ketika keinginan itu terpenuhi. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum kebahagiaan itu memudar dan kita kembali menginginkan lebih. Ini adalah lingkaran tanpa akhir yang membuat kita terus merasa bahwa kita belum cukup. Yang lebih ironis, kepemilikan yang berlebihan justru membawa beban. Rumah besar memang terlihat mengagumkan, tetapi juga berarti lebih banyak perawatan,
lebih banyak biaya, lebih banyak kekhawatiran. Lemari penuh pakaian mungkin memberi pilihan, tetapi juga menghadirkan kebingungan. Setiap benda yang kita kumpulkan, diam-diam menuntut perhatian, energi, dan waktu kita. Masyarakat mengajarkan bahwa kepemilikan adalah kunci kebahagiaan, tetapi kenyataannya, banyak dari mereka yang memiliki segalanya masih merasa hampa. Mengapa? Karena kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam benda-benda, melainkan dalam cara kita menjalani hidup. Pengalaman, hubungan, kedamaian batin, hal-hal inilah yang sesungguhnya memberi makna. Mungkin sudah waktunya kita mempertanyakan kembali apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Jika kita tidak lagi mengejar kebahagiaan melalui kepemilikan, kemana kita akan mencarinya? Jawabannya tidak berada di luar diri kita, tetapi di dalam kesederhanaan, dalam apresiasi terhadap momen, dalam memahami bahwa kita sudah cukup, bahkan tanpa memiliki segalanya. Di dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih, jarang kita diajarkan tentang harga yang harus dibayar untuk itu. Kita mengira semakin banyak yang kita miliki, semakin nyaman hidup kita. Namun, di balik tumpukan barang, jadwal yang sibuk, dan perangkat teknologi yang memenuhi hari-hari kita, tersembunyi biaya yang sering luput dari perhatian, biaya yang tidak selalu terlihat dalam angka, tetapi terasa dalam ketenangan yang hilang, waktu yang terkuras, dan pikiran yang terbebani. Setiap benda yang kita beli bukan hanya soal harga di labelnya. Ia menuntut ruang di rumah kita, perawatan yang berkelanjutan, dan perhatian yang konstan. Mobil yang lebih mewah berarti biaya servis yang lebih tinggi. Lemari penuh pakaian berarti lebih banyak waktu untuk memilih, mencuci, dan menyusun ulang. Bahkan teknologi yang kita anggap sebagai alat kemudahan bisa menjadi pengikat, ponsel yang terus berbunyi, notifikasi yang tidak ada habisnya, dan kebutuhan untuk selalu terhubung yang justru menjauhkan kita dari kehidupan nyata. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang perlu kita jaga. Dan semakin banyak yang kita jaga, semakin sedikit waktu dan energi yang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar penting, keluarga, ketenangan, kreativitas, dan kebahagiaan sejati. Lalu, apa yang sebenarnya kita kejar? Apakah kita benar-benar membutuhkan lebih banyak atau justru lebih sedikit? Paradoksnya, semakin kita melepaskan, semakin kita merasa ringan. Ruang yang kosong bukanlah kekurangan, tetapi sebuah kebebasan. Kebebasan untuk bergerak, berpikir jernih, dan menikmati hidup tanpa terus-menerus dibebani oleh apa yang kita miliki. Mungkin saatnya kita berhenti melihat kepemilikan sebagai simbol keberhasilan dan mulai melihat kesederhanaan sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih damai. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukanlah lebih banyak barang, tetapi lebih banyak ruang untuk hidup. Kita sering diajarkan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dikejar, ditemukan dalam pencapaian, dikumpulkan dalam bentuk harta, atau diukur dari seberapa banyak yang kita miliki. Namun, semakin kita mengejar, semakin sulit kita menemukannya. Seolah-olah kebahagiaan selalu berada selangkah lebih jauh, selalu membutuhkan sesuatu yang lebih. Tapi bagaimana jika kebahagiaan tidak terletak dalam penambahan, melainkan dalam pengurangan? Minimalisme bukan sekadar mengurangi barang atau hidup dengan sedikit, tetapi sebuah cara berpikir yang membebaskan kita dari ilusi bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Ketika kita memiliki lebih sedikit, kita tidak kehilangan apa-apa, justru kita mendapatkan lebih banyak ruang untuk bernapas, lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar berharga, lebih banyak ketenangan dalam keseharian kita. Pernahkah Anda bepergian hanya dengan satu tas kecil? Beban yang ringan memberikan kebebasan luar biasa. Tidak ada koper berat yang harus diseret, tidak ada barang yang perlu dikhawatirkan, hanya Anda dan perjalanan itu sendiri. Begitu pula dengan hidup. Semakin kita melepaskan yang tidak perlu, semakin kita bisa menikmati esensinya. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan akhirnya beralih ke kesederhanaan. Mereka menemukan bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang mereka akumulasi, melainkan dari apa yang mereka hargai. Pengalaman lebih bernilai daripada benda, hubungan lebih bermakna daripada status, dan ketenangan lebih berharga daripada ambisi tanpa akhir.
Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam memiliki segalanya, tetapi dalam menyadari bahwa kita sudah cukup. Dengan melepaskan yang berlebihan, kita bukan hanya menemukan ruang di sekitar kita, tetapi juga dalam hati dan pikiran kita. Dan di sanalah, dalam kesederhanaan, kebahagiaan yang selama ini kita cari dengan susah payah, akhirnya menemukan tempatnya. Melepaskan bukan sekadar tindakan fisik, ia adalah perjalanan emosional yang menuntut keberanian. Kita terbiasa mengikatkan diri pada apa yang kita miliki, bukan hanya barang, tetapi juga kenangan, identitas, bahkan harapan yang belum terwujud. Seolah-olah benda-benda itu adalah bagian dari diri kita, dan kehilangan mereka berarti kehilangan sebagian dari siapa kita. Namun, benarkah demikian? Bayangkan sebuah ruangan yang penuh sesak dengan barang-barang. Tidak ada ruang untuk bergerak, tidak ada celah untuk cahaya masuk. Begitulah hati dan pikiran kita saat kita menggenggam terlalu erat segala sesuatu, baik itu materi, hubungan yang tidak lagi sehat, atau impian lama yang tak lagi selaras dengan diri kita. Kita bertahan bukan karena kita masih membutuhkannya, tetapi karena kita takut kehilangan. Tetapi, apa yang terjadi saat kita mulai melepaskan? Saat kita menyadari bahwa nilai kita tidak terletak pada benda yang kita miliki atau pencapaian yang kita kumpulkan. Kita menjadi lebih ringan, kita bergerak lebih leluasa, kita menyadari bahwa esensi diri kita tidak bergantung pada apa yang ada di luar, tetapi pada apa yang ada di dalam. Melepaskan bukan berarti kehilangan, justru, itu adalah langkah menuju kepemilikan sejati, kepemilikan atas hidup yang lebih jujur, lebih sederhana, lebih bermakna. Dalam setiap hal yang kita lepaskan, kita menemukan sesuatu yang lebih berharga. Ruang untuk pertumbuhan, ketenangan yang selama ini tertutupi oleh beban, dan kejelasan tentang apa yang benar-benar penting. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang selama ini Anda genggam begitu erat, padahal seharusnya dilepaskan? Apa yang membebani Anda, meskipun Anda takut untuk melepaskannya? Karena di balik ketakutan itu, ada kebebasan yang menunggu, dan hanya dengan berani melepaskan, kita bisa benar-benar menemukan diri kita yang sebenarnya. Minimalisme bukan hanya tentang jumlah barang yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup. Ia bukan sekadar seni menata ruangan agar terlihat lebih rapi, melainkan seni menata pikiran, hubungan, dan prioritas agar hidup menjadi lebih ringan dan bermakna. Kita sering merasa terjebak dalam hidup yang penuh sesak, bukan hanya oleh benda-benda fisik, tetapi juga oleh komitmen yang tidak perlu, hubungan yang menguras energi, dan kebiasaan yang menyesakkan jiwa. Kita mengatakan, ya, terlalu sering, menumpuk kewajiban yang tidak selaras dengan nilai kita, hingga tanpa sadar, kita kehilangan ruang untuk diri sendiri. Namun, bagaimana jika kita mulai menyederhanakan, bukan hanya di rumah kita, tetapi dalam segala aspek kehidupan? Bagaimana jika kita berani melepaskan hubungan yang tidak lagi memberi makna, membatasi konsumsi informasi yang hanya menambah kegelisahan, dan berhenti mengejar validasi dari luar? Minimalisme dalam hubungan berarti memilih koneksi yang benar-benar bermakna, bukan sekadar mempertahankan demi nostalgia atau takut sendiri. Dalam pekerjaan berarti fokus pada apa yang benar-benar memberi dampak, bukan sekadar sibuk tanpa arah. Dalam keseharian berarti memperlambat langkah, menikmati momen tanpa terus-menerus mencari distraksi. Ketika kita menyederhanakan, kita menemukan ruang untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk merenung, lebih banyak energi untuk orang-orang yang kita cintai, dan lebih banyak ruang dalam hati untuk kebahagiaan sejati. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, dalam aspek mana hidup Anda terasa terlalu penuh? Apa yang bisa Anda lepaskan agar ada lebih banyak ruang bagi kedamaian, kejelasan, dan kebahagiaan? Karena hidup yang paling bermakna bukanlah hidup yang paling penuh, tetapi hidup yang paling jujur terhadap diri sendiri. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, mengejar lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, memilih lebih sedikit bisa terasa seperti perlawanan. Namun, justru dalam kesederhanaan itulah kita menemukan kebebasan.
Ketika kita berhenti mengukur nilai diri dari seberapa banyak yang kita miliki, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak dalam akumulasi barang, tetapi dalam pengalaman yang memperkaya jiwa. Kedamaian tidak ditemukan dalam kesibukan tanpa akhir, tetapi dalam ruang kosong yang memberi kita kesempatan untuk bernapas, berpikir, dan benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dengan memiliki lebih sedikit, kita mendapatkan lebih banyak waktu untuk menikmati momen tanpa terburu-buru, lebih banyak energi untuk hal-hal yang benar-benar bermakna, lebih banyak kejelasan tentang siapa kita tanpa distraksi dari dunia luar. Kita tidak lagi terbebani oleh apa yang tidak perlu, dan akhirnya bisa fokus pada apa yang benar-benar berharga. Minimalisme bukan sekadar konsep tentang merapikan rumah atau mengurangi belanja. Ia adalah cara hidup yang mengajarkan kita untuk bertanya, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini membawa kebahagiaan sejati? Apakah ini mencerminkan nilai dan tujuan hidup saya? Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan dalam hidup ini, tetapi seberapa banyak yang benar-benar kita butuhkan untuk merasa utuh. Jika Anda harus menyederhanakan hidup, apa yang akan Anda pertahankan? Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar refleksi, ia adalah kunci menuju kebebasan, kedamaian, dan kehidupan yang lebih bermakna. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.